terhubung antara pihak internal BPH MSI dengan pihak eksternal. Broker-broker apa aja yang ada di relasi? Yang pertama ada volasi, ada graduation eksklusi. Terus mungkin ada satu hati. terus ada lagi tadi ya company visit udah. Untuk di Amini sendiri motivation day, kemudian ada juga namanya medpart, kemudian ada juga namanya fun fact. Selanjutnya itu ada hi-fi, kemudian ada studi eksekusi. Itu sendiri yaitu kepanjangannya ya, Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia. Apa benefit buat relasi sendiri dari Konfes ya itu tadi kita dapat pengetahuan dari perusahaan. Rata-rata proker sih punya dapat TAK-nya masing-masing sih. Ya, itu dapat bonusnya dapat TAK juga. Terus ya tadi pengalaman relasi itu saja. Seharian dalam seminggu itu kita ada rapat, namanya itu rapat biro. Rapat biro. Nah, rapat biro itu apa ya, kita maparin progres lah dari setiap proker-proker yang mau dijalanin. Sendiri Raffi Dandi Aditya, bisa dipanggil Dandi, dan jabatan saya di koalisi ini sebagai wakil ketua dari koalisi. Kenalkan, nama saya Muhammad Mufid Musyafa, biasa dipanggil Mufid. Saya di koalisi sebagai koor tim event. Apa arti dari koalisi dan tujuan dari koalisi itu sendiri, Pak? Oke, jadi koalisi itu kan merupakan suatu komunitas sosial sistem informasi. Waktu itu dari koalisi itu apa aja? Program kerja dari koalisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada one day work koalisi dulu, terus yang kedua itu ada hand in hand terakhir itu ada produk utamanya yaitu cyber. Jadi kalau boleh tahu benefit yang didapat dari koalisi itu kan? Benefit sendiri yang pertama itu pengalaman, dan kalian bisa dapat relasi juga, entah itu relasi dari dosen maupun kakak tingkat. Kalian juga bisa dapat yang namanya poin keaktifan, dan itu kalian bisa juga menjalin kerjasama antar tim. Kesehariannya koalisi itu apa aja ya? Oke, untuk keseharian koalisi ada rapat besar, dan rapat besar itu selalu diadakan di hari Selasa malam. Juga rapat inti koor yang Tifosi itu benar, singkatan dari tim frontliner sistem informasi. Bang, kalau boleh tahu proker-proker Tifosi apa aja sih? Oke, gua jawab ya. Prokernya dari Tifosi sendiri. Yang pertama ada welcoming party. Mungkin yang ketiga ada Tifosi berbagi. Yang keempat ada latihan can dan koreo. Yang terakhir ada prokernya itu seremoni. mau nanya benefit ikut Tifosi apa? Oke, benefit ya. Mendapatkan TAK. Yang kedua, kita bisa sharing-sharing. Jadi tujuannya kita juga merangkul anak-anak SI lagi, misal biar nggak canggung lah. Mungkin waktunya terus mau kita wawancarain, juga mau ngasih informasi seputar Tifosi juga sudah. Mungkin cukup kali Bang. Sebelum ditutup, jadi BPMSI ini kepanjangannya benar Badan Perwakilan Mahasiswa yang bergerak pada 3 fungsi. Yang pertama ini ada namanya legislatif. Di dalam legislatif kita memiliki undang-undang ADART, yaitu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gitu. Dan terus kita juga punya fungsi kedua. Fungsi kedua ini adalah pengawasan, di mana kita ngawasin juga kepada BPH yang sedang melakukan proker seperti itu. Nah, yang terakhir kita punya aspirasi yang teman-teman lihat lah di lantai 9 TWLT, terus di 1 yaitu ada namanya kotak aspirasi. Nah, di situ PPN juga bergerak pada sidang aspirasi seperti itu. Nah, internal ini kita punya proker yang dimana kita having fun sama apa namanya PPN. Eksternalnya kita juga punya yang namanya apa sih namanya PPM SI menyapa, yang dimana kita bakal studi banding sama apa namanya Departemen Etika di 2 minggu kemudian besok, 2 minggu besok gitu. Keseharian di PP ngapain aja? Bangun itu rapatnya ya 2 minggu sekali. Nah, itu pun kalau misalkan prokernya masih jauh ya nggak ada rapat. Ya, gitu. Terus benefitnya apa? Yang pasti satu pengalaman gitu. Jalani sebuah organisasi yang bersifat legislatif ya. Teman-teman juga makin tahu tentang HMS itu apa, BPM, BPH gitu. Karena kan kita mengawasi BPH jadi makin tahu juga. Jadi kita nggak cuma tahu di BPM tapi di BPH juga tahu gitu. Terus soft skill yang pasti critical thinking. Yang ketiga ya proaktif gitu. Nah, ini gimana? Ada mau tanya nggak? Yang mau tanya lagi nggak? Terakhir. Inti BPH HMSI itu sendiri merupakan sebuah core atau sebuah pucuk atau sebuah inti dari sebuah himpunan mahasiswa sistem informasi terkhusus di Badan Pengurus Harian. Kayak di sini tuh kita tugas ya, selain kita untuk mengkoordinasi, kita juga mengontrol, juga mengawasi dari masing-masing kinerja departemen biro yang ada di BPH HMSI itu sendiri. Jadi memang ada banyak yang bisa kita selesaikan, banyak yang bisa kita lakukan, bukan cuma tentang prokernya, tapi tentang teman-teman juga interaksinya seperti apa di SI seperti itu. Dan teman-teman Mas BPH, sebenarnya pola pikir yang biasa teman-teman.
kalau pikir untuk apa, ya seperti skala prioritas mungkin nanti akan ada materi dan sebagainya. Terus nanti juga ada decision makingnya, leadershipnya seperti apa dan sebagainya, itu yang akan dikedepankan nanti kan. Jadi memang dari situ pola pikir yang biasa, soft skill. Oke, tadi sempat di-mention juga yang mungkin lupa aku bilang, critical thinking. Jadi teman-teman critical thinking itu bakal dipakai sampai teman-teman tugas akhir atau skripsi, kayak gitu. Nah di sini selama teman-teman jadi staff itu bakal diasah critical thinking untuk menghadapi teman-teman bawah ya, ataupun angkatan baru. Nah itu akan diuji critical thinkingnya maupun decision makingnya dengan dosen, kayak gitu. Ada ini juga baru juga, itu Cian Music Goes to Concert. Terus juga ada community visit. Keseharian tuh pasti ya, kalau misalkan kita lagi kalau kita berorganisasi pastilah ada rapat ya. Kita ada rapat paling sekali seminggu gitu, rapat mungkin rapat per divisinya atau ratikor gitu. Tapi juga ada pleno, tapi itu sekali sebulan biasanya. Kalau dari aku sendiri ya, pertama kalau misalkan kalian memang suka musik, terus juga suka nyanyi, itu emang ngelatih kalian untuk tampil di depan umum. Dapat ini juga sih, dapat relasi, karena kita kan nggak sesama nggak seangkatan doang nih, kita tahunya, kita juga tahu alumni sebelumnya. Akademik riset dan teknologi yang kalau diisikan itu jadi aksi. Kita tuh berhubungan sama akademik di mahasiswa ini. Jadi itu ada 5 proker aksi itu. Yang pertama itu Satu Hati, yang kedua English Day, ada juga responsi, ada juga Klimble dan Tenkom. Mungkin kalau keseharian, kalau dari aksi sendiri tuh kita tuh ada Radep, itu rapat departemen, itu di rapat itu seminggu sekali. Di sini juga kami juga udah full Radep, mungkin kayak kumpul bareng, bikin seru-seruan juga gitu. Dibilang benefit itu sebenarnya yang menyimpulkannya kalian sendiri gitu. Jadi kayak oke lah, mungkin aku sekarang bisa bilang kayak dari public speaking, dari relasi, dari kenalan, dan dari kalian manajemen waktunya gimana gitu. Mungkin aku bisa bilang itu semua sekarang gitu. Tapi sebenarnya kalian itu harus ngerasain itu semua sendiri gitu. Arti atau mungkin penjelasan dari Biro Dedikasi Masyarakat ini apa ya kalau boleh tahu? Biro Dedikasi Masyarakat ini biro yang kegiatannya itu fokus ke eksternal SI. Biro Dedikasi Masyarakat ini punya proker apa aja sih? Oke, jadi proker Biro Dedikasi Masyarakat periode ini ada 4. Yang pertama ada Cian Berkarya, Monthly Care, Care with DM, sama Koalisi. Mungkin kegiatannya sendiri, aktivitasnya itu apakah dilakukan secara rutin tiap bulan atau ada hal-hal tertentu aja gitu yang baru dedikasi masyarakat sendiri itu bisa gerak. Jadi untuk proker dari Biro Dedikasi Masyarakat ini hampir tiap bulan tuh ada. Jadi ya lumayan produktif lah kalau untuk tahun ini. Di sini EDE adalah Enterprise Data Engineering. Jadi EDE merupakan lab di SI yang berfokus pada bidang data. Oke, kalau buat proker besarnya itu ada EDE Challenge, ada juga Convis atau Company Visit, ada juga kuliah umum, sama ada juga lomba eksternal. Tapi kalau dari keseharian kakak-kakak ini biasanya ngapain ya? Oke, mungkin kalau dari keseharian kita, karena memang dari lab EDE Laboratory atau EDE Study Group, EDE Laboratory ya. Kalau dari EDE Laboratory sendiri itu ada banyak divisi ya teman-teman. Ada event, ada juga trainer, ada juga HR, ada apa lagi? Sosmed. Jadi ada banyak divisinya, karena ada banyak divisinya kita biasanya ngadain rapat divisi 1 kali dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali kita bakal ngadain rapat divisi. Terus buat rapat pleno umumnya itu bakal kita adainnya biasanya sebulan sekali. Jadi ERP laboratori itu ada 2 ya, study group dan juga praktikum. Nah bedanya itu apa? Kalau misalkan untuk ERP laboratoris praktikum sendiri merupakan suatu lab laboratorium di bawah prodi sistem informasi, di mana di sini kita akan lebih fokus kepada pelaksanaan praktikum akademika. Nah untuk praktikum yang diambil oleh lab kita itu ada apa aja? Yang pertama itu ada sistem enterprise, lalu ada accounting, dan yang ketiga itu ada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah untuk SC teman-teman harusnya udah pernah ya di semester 1 kemarin. Kalau untuk accounting atau manajemen keuangan nanti ada di semester 4, dan untuk SCM sendiri atau manajemen rantai pasok itu nanti ada di semester 5. Nah, kalau untuk study group sendiri ini agak berbeda ya. Kalau untuk praktikum itu memang lebih fokus untuk akademikanya, pelaksanaan praktikumnya seperti itu. Kalau untuk study group sendiri di sini lebih fokus pada organizational atau suatu wadah di mana teman-teman yang bergabung ke dalam sini akan belajar lebih banyak terkait ilmu-ilmu ERP ataupun di luar ERP. Nah, kalau ada dari aku sendiri ya, divisi Pekmas, Community and Service, sama Certification. Jadi, dan kalau yang lebih akademis di Pekmas itu ada proker Certification. Kayak banyak sih kalau proker, kita ada proker upgrading kayak makrab, kita juga ada pelatihan guru training, kita bakal ada pelatihan CV training, habis itu kita bakal ada sharing with alumni, habis itu buka bersama. Banyak sih kalau misalkan program-program dari mulai akademik sampai non akademika gitu. Keseharian kita sebenarnya setiap minggu kita pasti ada rapat. Kalau misalkan mau nongkrong bareng juga ya itu keseharian juga bisa jadi. yang pertama dari
Gini dulu, networking dulu. Pengalaman baru, wawasan baru yang aku dapat ya. Dari namanya HRD Human Resource Development, jadi departemen yang tentu mengawasi resource-resource yang ada di internal BPH HMS itu sendiri. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab dari HRD itu mulai dari mengawasi, monitoring, controlling, dan juga menjaga hubungan tali silaturahmi antara departemen biro yang ada. 11 program kerja itu ada apa aja? Yang pertama, ada monitoring dan juga controlling. Nah, selanjutnya itu ada program kerjanya HRD itu upgrading. Selanjutnya ada program kerja Komdis, Komisi Disiplin. Proker selanjutnya yaitu SSD atau Staff Special Day. Terus selanjutnya ada SSD, ada THR. HR itu ada Talk with HRD, yang FWB di sini adalah Fun with BPH. Selanjutnya ada Sekretariat HMSI. Foto pengurus, sebelum foto pengurus ke farewell party dulu. Ada Digimon. Ada Digimon atau Departemen Biro with Staff of the Month. Yang ada program kerja selanjutnya foto kepengurusan. Kita tuh sesuai proker, kita bakal ada yang namanya rapat departemen atau radep. Hal utama menurut gue yang paling penting yang gue dapat, satu, keluarga baru. Speaking, gue belajar ngomong di depan. Oke? Gue belajar yang namanya solving masalah. Departemen kemahasiswaan memang departemen ini yang berhubungan langsung, turun langsung, eksekutor yang langsung berhubungan dengan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sistem informasi Telkom University ini sendiri. Nah, juga departemen kemahasiswaan ini juga sebagai wajah dari BPH HMSI itu sendiri. Oke, kalau boleh aku jelasin, yang pertama itu ada welcoming party. Selanjutnya itu ada Know Your Information System. Kerja yang selanjutnya itu ada First Meet. Nah, First Meet itu sendiri ada Yes Natalis, program kerja ceremony. Lalu selanjutnya itu ada Komti, untuk selanjutnya Kapten. Komunitas itu yang pertama adalah PSC, Sian Musik, ya itu selanjutnya ada Tiposi. Di situ benar-benar keluar ngerasain tuh gimana cara ngeran proker itu, habis itu punya relasi, punya ya keluarga lah istilahnya. Kegiatan sehari-hari itu kalau nggak ngebahas proker ya pasti kita sharing session bareng sih. Prokernya yang pertama itu di LPIS ada yang namanya weekly class, mungkin namanya proker Komfis. Habis itu ada lagi namanya proker di Lab ACE itu Abdimas, namanya pengabdian masyarakat. Namanya kuliah umum. Lab ACE itu ya unggulnya di bidang penelitian gitu. Ini jadi Lab ACE ini bukan lab study group ya, jadi maksudnya lab riset gitu. Mungkin bisa diisi sama mungkin ya nggak mungkin kosong. soalnya padat banget sih. Maksudnya project ini selesai, maksudnya kegiatan X selesai ya pasti ada kegiatan yang soon yang bakal lanjut lagi. Jadi IPR itu punya 4 program kerja. Yang pertama program kerja yang pertama kita itu ada acara himpunan, terus juga yang kedua ada chairman, ada baju angkatan, sama chat vendor. Itu salah satu departemen yang ada di dalam bagian BPH ini. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Jadi kita tuh yang bertanggung jawab untuk mengatur segala perputaran uang di BPH tersebut. Jadi keseharian IPR itu kita setiap minggunya ada rapat departemen tadi begitu untuk membahas segala proker yang lagi dijalani oleh departemen kami. Ada juga nongkrong-nongkrong random. Menurut aku ya benefit yang bisa didapetin sama jadi staff muda di IPR itu, yang pertama pasti relasi, yang kedua itu komunikasi. Habis itu kamu jadi tahu nih gimana jualan tuh gimana sih, dari proses desainnya gimana, terus habis itu dari vendornya gimana, memantau deh kerja abang-abangnya tuh ngapain aja gitu. Lebih kayak gitu sih, setiap kadang diajak, terus itu setiap nongkrong juga diajak tuh staff muda. Kalian jatuhnya lebih ke arah magang di departemen atau di unit. Terus habis itu juga sedikit-sedikit bisa dikasih tugas gitu dari departemen. Jadi SAD atau sistem administratif itu adalah salah satu bahkan peminatannya dari sampai satu sistem informasi di sana tuh apa aja sih. Jadi di sini itu di SAG itu sendiri mumpuni mata kuliah seperti BB, LBB, EA, Manlai, semuanya. Ya. Terus SAG itu apa aja sih, Bang? Jadi gini, kalau dari tahun ke tahun emang bisa dibilang SAG itu lab atau peminatan teman-teman yang ngoding banget. Di SAG sendiri itu kita lebih ke dalam menganalisis, terus kita kayak memperkirakan, memberikan solusi. Kita nggak buat suatu proses bisnis, nggak hanya bisnis doang, tapi suatu proses kegiatan lebih tepatnya. Nggak lebih tepatnya sih, itu salah kalau ngomong kegiatan. Teknologis itu membuat suatu alur supaya itu bisa terbaca, bahkan terstruktur dengan SOP yang ada tanpa membuat ada kesalahan di suatu proses tersebut. Nah, jadi kita ada lagi tuh namanya risk management, melihat kayak apa sih yang terjadi di suatu bisnis tersebut, kalau terjadi di suatu proses tersebut di perusahaan tersebut. Kayak kita memberikan solusi ketika ada yang kurang atau memberikan komentar apa kalau Anda melakukan A maka terjadi apa. Kita di hari Jumat menyampaikan progres, evaluasi yang ada yang sedang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan.
sama pulang-pulang masuk. Terus